Ini jangan-jangan ini dia ini pengakunya. Masya Allah. Buruk sang. Alhamdulillah dari. Ada Pak orangnya Pak. Tobat. Itu nggak siapa-siapa. Itu nggak orang jualan saja, nggak orang yang namanya ojek atau bisnis yang lain. Ustaz itu narang ngati-ngati, harus introspeksi diri. Itu loh. Ini muridku wakeh, kalau saya ketambah sitik, jangan-jangan ada yang buka bar. Oh, akhirnya resah. Kalau hatinya nggak resah, itu tanda-tanda kita sudah tidak yakin kepada Gusti Allah. Akhirnya buruk sang, iri dan harusnya senang. Senangnya gimana? Yang sana ada yang buka, sana ada yang buka. Aturan beban kita itu 1 kintal digotong 2 orang jadi setengah kintal setengah enteng. Maka kalau kita dakwah ibadah itu lillah, ikhlas. Coba kalau dipungut biaya karena duit. Kalau muridnya makin banyak, duitnya makin banyak. Tapi muridnya makin dikit, duitnya makin. Ketika muridnya habis, ngeluh, nangis, kan gitu. Iri, jangan-jangan murid saya pindah ke sana. Coba kalau kita itu niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan bayaran si murid, maka mau banyak mau sedikit terserah Gusti Allah. Enek sing ngaji alhamdulillah, ra enek sing ngaji alhamdulillah. Sing penting ngaji deh. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala. Wa qala, dan berkata siapa rajulun seorang laki lil Hasan Bisri kepada Hasan Bisri rahimahullah. Ini sesungguhnya saya kula ajitu, saya tidak menemukan liqaati kepada taat ladatin yaitu keenakan. Faqala, lalu berkata siapa Hasan lalu kepada rajul la'alaka yaitu bagimu, nadrata yaitu wajahmu, fi wajhiman karena arahnya manusia. La yakhafu, tidak takut siapa man Allah kepada Gusti Allah, al-ubudiyatu ada beribadah itu atas roka supaya meninggalkan siapa kaum al-asya kepada suatu perkara. Ini ada kisah lagi, ada salah satu seorang laki yang datang ke tempatnya Hasan Bisri. Biasanya orang laki ini ngomong, saya itu ibadah itu kok nggak pernah merasakan kelezatan ibadah, belum bisa merasakan zikir enak, belum bisa merasakan saya sholat enak, belum bisa saya merasakan kerjaan saya itu enak. Kenapa? Karena kita yang memandangnya orang lain. Dengan rumongso kerjaan ini nggak nyaman, karena kita ini memandang orang lain. Coba kalau kita ini memandang dengan kerjaan kita sendiri, nyaman, rasa penuh. Karena kita memandang penghasilan orang lain, jadinya resah. Jadi sesuatu perkara kalau kita memandang orang lain itu malah timbulnya resah. Harusnya kita nyamanin, harus kita senengin dulu pekerjaan itu. Salah satunya seperti itu. Ibadah kalau ingin merasakan lezat, kita sering kumpul-kumpul sama orang yang ahli ibadah, itu bisa lezat. Tapi kalau kita ini tidak pernah kumpul sama orang yang ahli ibadah, ahli zikir, kita belum bisa merasakan kelezatan zikir dan ibadah. Memang seperti lafaz la ilaha illallah, awalnya itu perasaan nggak lezat itu. Ada yang ngeluh, banyak banget, lama banget. Tapi kalau sudah terbiasa, malah enak. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah kalau kita resepin itu iman kita tambah. Bahkan ini kalimat yang lebih dahsyat daripada kalimat-kalimat yang lain. Selain sholawat yang dahsyat la ilaha illallah sama sholat yang dahsyat. Dengan itu benteng. Jadi ada masalah segi hal negatif itu kalau kita sering mendawamkan kalimat la ilaha illallah, itu akan hilang tersendiri. Maka banyak seorang pengusaha membisnis ada rasa khawatir. Kenapa? Karena rohaninya tidak tersiram dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia sudah usahanya banyak, bahkan sampai properti rumah yang sudah banyak ribuan rumah di unitnya, tapi masih rasa resah. Bahkan ada yang disebut depresi. Ini saya lagi minggu-minggu banyak orang yang menangani orang yang depresi. Bukan masalah duit ternyata masalah bisnis. Duitnya wakeh, tapi ternyata hidupnya tidak tenang. Karena didoktrin dengan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah berlambat-lambat akhirnya tenang. Artinya apa? Roh itu sangat penting. Alhamdulillah masih termasuk kita ini beruntung.